Di tepi Danau Galilea, di kota Kapernaum yang sibuk, ada sebuah meja kayu yang menjadi pusat kebencian seluruh kota. Di belakang meja itu duduk seorang pria. Dia memakai jubah dari bahan kain lenan halus, jenis kain yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya raya. Jari-jarinya dihiasi cincin emas. Di depannya tertumpuk pilar-pilar koin, denarius perak Romawi, shekel Tirus, dan koin tembaga lokal. Setiap kali seorang nelayan lewat membawa hasil tangkapannya, pria ini menghentikan mereka. Setiap kali pedagang lewat membawa gandum, pria ini menghalangi jalan. Dengan tatapan dingin dan pena di tangan, dia menagih pajak. "Bayar," katanya, "untuk kaisar." Jika ada yang membantah, dia hanya perlu menjentikan jari, dan tentara Romawi dengan tombak terhunus akan maju memukul mereka. Pria ini adalah orang Yahudi. Darah Abraham mengalir di tubuhnya. Dia disunat pada hari ke-8, dia hafal Taurat. Tapi bagi orang-orang Kapernaum, dia lebih buruk daripada babi. Dia lebih najis daripada kusta. Dia adalah seekor anjing pengkhianat yang menjilat kaki penjajah demi kekayaan pribadi. Namanya adalah Lewi, atau dunia kelak mengenalnya sebagai Matius. Sejarah sering melupakan betapa kotornya reputasi Matius sebelum dia menjadi santo. Kita melihatnya di lukisan kaca patri gereja dengan jubah suci dan lingkaran halo di kepalanya. Tapi realitanya, Matius adalah mafia legal. Dia adalah lintah darat yang dilindungi negara. Dia adalah orang yang namanya diludahi setiap kali disebut di pasar-pasar. Namun, di balik tumpukan uang dan wajah dinginnya itu, Matius menyembunyikan sebuah rahasia, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh emas sebanyak apapun, sebuah lubang di jiwa yang membuatnya bertanya-tanya setiap malam, apakah ini harga dari jiwaku? Inilah kisah tentang bagaimana seorang pria yang paling dibenci di Israel, pria yang mencintai uang lebih dari Tuhannya, mengalami transformasi paling tidak masuk akal dalam sejarah. Dari menghitung pajak untuk Roma menjadi menghitung jiwa untuk surga. Dari menulis kwitansi pemerasan menjadi menulis Injil Kerajaan Allah. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di sini. Saya harap damai sejahtera Tuhan menyertai Anda dan keluarga dimanapun Anda menonton video ini. Untuk memahami betapa besarnya mukjizat pertobatan Matius, kita harus masuk ke dalam dunianya, dunia pajak. Kapernaum bukan desa nelayan sepi. Itu adalah kota perbatasan strategis, jalur perdagangan internasional yang disebut Via Maris atau Jalan Laut melewati kota ini. Pedagang dari Damaskus yang menuju ke Mesir harus lewat sini. Artinya, uang berputar gila-gilaan di Kapernaum. Matius bukanlah pegawai negeri sipil biasa yang duduk manis di kantor. Sistem pajak Romawi saat itu menggunakan sistem tax farming. Pemerintah Romawi akan melelang hak memungut pajak kepada penawar tertinggi. Misalnya Roma berkata, "Kami butuh 100 talenta dari Kapernaum tahun ini." Matius akan berkata, "Saya sanggup setor 100 talenta." Lalu Matius akan turun ke jalan dan memungut 150 talenta dari rakyat. 100 disetor ke Roma, 50 masuk ke kantong pribadinya. Legal, sah, dan sangat kejam. Ada dua jenis pemungut cukai saat itu. Gabbai atau pemungut pajak umum dan mokhes atau pemungut cukai bea cukai.
Matius adalah mokhes. Ini adalah kasta terendah dari segala kejahatan. Dia punya kuasa untuk menghentikan siapa saja, membongkar barang bawaan mereka, dan menetapkan tarif sesuka hatinya. Oh, ikanmu terlihat bagus hari ini, pajaknya naik 10%. Keledaimu terlihat kuat, pajak roda naik. Tidak ada standar harga, semuanya tergantung keserakahan sang pemungut. Matius kaya raya. Rumahnya mungkin salah satu yang terbesar di Kapernaum. Dia makan daging setiap hari saat orang lain kelaparan. Dia minum anggur terbaik dari Yunani. Tapi kekayaan itu datang dengan harga yang mengerikan, isolasi sosial total. Rabi-rabi Yahudi telah mengeluarkan fatwa, pemungut cukai itu najis. Uang sedekah mereka tidak boleh diterima di Bait Allah. Kesaksian mereka tidak sah di pengadilan karena dianggap pembohong patologis. Mereka dikucilkan dari sinagoge, bahkan keluarga mereka sendiri seringkali membuang mereka. Bayangkan hidup Matius, dia punya emas tapi dia tidak punya teman. Satu-satunya teman yang dia miliki adalah sesama sampah masyarakat, pemungut cukai lain, pelacur, dan orang-orang fasik yang tidak peduli pada agama. Saat dia berjalan di pasar, ibu-ibu akan menarik anak mereka menjauh. Jangan dekat-dekat paman itu, nak. Dia orang jahat. Jika dia menyentuh buah di pasar, pedagang akan membuang buah itu karena dianggap sudah tercemar. Matius membangun tembok tebal di hatinya. Dia mematikan nuraninya. Biarlah mereka membenciku, pikirnya. Setidaknya aku kaya, setidaknya aku berkuasa. Mereka hanyalah domba-domba miskin yang bodoh. Tapi di malam yang sunyi, saat dia menghitung koin-koin berlumur keringat dan air mata rakyatnya sendiri, kehampaan itu datang mencekik. Matius adalah seorang tawanan di dalam sangkar emas yang dia bangun sendiri. Dia adalah pria paling kesepian di Galilea. Hingga suatu siang, bayangan seorang tukang kayu jatuh di atas meja pajaknya. Ini anggur segar. Lebih baik di sana. Lihat kurma ini. Hari itu seperti hari-hari lainnya, panas, berdebu, bising. Matius sedang sibuk mencatat di buku besarnya. Pikirannya penuh angka. Dia mendengar keributan. Orang-orang berbisik bahwa sang nabi baru, Yesus dari Nazaret, sedang lewat. Matius mungkin berpikir Yesus akan menghindarinya. Nabi-nabi biasanya jijik pada pemungut cukai. Orang Farisi biasanya akan menyeberang jalan supaya jubah mereka tidak bersentuhan dengan meja pajak Matius. Matius sudah siap dengan tatapan sinisnya. Dia sudah siap untuk diludahi atau diceramahi. Tapi Yesus tidak menyeberang jalan. Yesus berjalan lurus ke arahnya. Yesus berhenti tepat di depan meja itu. Jantung Matius berdegup kencang. Tentara Romawi pengawalnya mungkin sudah memegang gagang pedang, waspada. Matius mendongak. Dia menatap mata itu. Mata Yesus tidak memancarkan kebencian. Tidak ada jijik. Tidak ada penghakiman. Yang ada hanya panggilan. Ikutlah aku. Ya, Guru. Matius 9. Ayat 9 mencatat momen ini dengan sangat singkat, namun eksplisit. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Hanya dua kata, "Ikutlah aku." Secara logika, ini adalah kegilaan. Matius adalah orang terkaya di sana. Dia punya karir yang dijamin kekaisaran Romawi. Mengikut Yesus berarti menjadi gelandangan. Mengikut Yesus berarti dia tidak bisa kembali lagi. Posisi pemungut cukai sekali ditinggalkan akan langsung diisi orang lain besok harinya. Tidak ada cuti, tidak ada pengunduran diri baik-baik. Ini adalah bunuh diri karir, dan bagi Yesus ini juga bunuh diri reputasi.
mengajak pemungut cukai masuk ke lingkaran dalam atau ring satu murid-muridnya adalah skandal hubungan masyarakat terburuk. Bagaimana mungkin orang percaya Yesus adalah Mesias suci jika dia bergaul dengan lintah darat? Tapi di detik itu terjadi mukjizat yang tidak kasat mata. Bukan orang buta melihat, bukan orang lumpuh berjalan, tapi mukjizat hati yang membatu menjadi daging. Tembok pertahanan Matius runtuh hanya dengan satu tatapan kasih. Matius melihat sesuatu di mata Yesus yang bernilai lebih dari seluruh emas di Roma, penerimaan. Alkitab mencatat, maka berdirilah Matius dan mengikut dia. Dia berdiri, dia meninggalkan pena mahalnya, dia meninggalkan buku besar berisi utang-utang orang, dia meninggalkan tumpukan koin di meja. Dia tidak bertanya berapa gajinya. Dia tidak bertanya kita mau kemana. Dia hanya berdiri dan pergi. Momen ini adalah bukti bahwa di dalam hati si pendosa paling tamak sekalipun ada kerinduan mendalam akan penebusan. Matius sudah muak dengan uangnya. Dia hanya butuh satu alasan untuk pergi, dan alasan itu bernama Yesus. Saya ingin berhenti sejenak di momen krusial ini. Bayangkan keberanian Matius. Dia meninggalkan zona nyaman terbesarnya, yaitu uang dan kekuasaan, dalam sekejap mata. Berapa banyak dari kita yang terjebak di meja cukai, kita sendiri? Mungkin bukan meja pajak, tapi pekerjaan yang membuat kita kompromi integritas, hubungan yang merusak, atau sekadar rasa cinta akan uang yang melebihi cinta pada Tuhan. Matius mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berhenti dari dosa dan memulai hidup baru. Jika kisah transformasi Matius ini menginspirasi Anda, tekan tombol like sekarang. Ini bukan untuk saya, tapi agar algoritma menyebarkan kisah harapan ini ke orang lain yang mungkin sedang putus asa dengan dosa masa lalunya. Tulis di kolom komentar, saya mau berdiri dan mengikut dia. Dan jika Anda ingin mendukung riset mendalam untuk konten-konten sejarah Alkitab seperti ini, pertimbangkan untuk memberikan super thanks. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Matius berdiri dari mejanya, karena masalah sebenarnya baru saja dimulai. Matius, ikutlah aku. Ya guru, aku akan mengikutimu. Matius tidak melakukan pertobatan setengah-setengah. Dia ingin merayakannya. Lukas 5 ayat 29 mencatat bahwa Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya untuk Yesus. Siapa tamunya? Ini bukan jemaat gereja yang sopan. Teman-teman Matius hanyalah sesama pendosa. Bayangkan, ruang pesta itu penuh dengan pemungut cukai korup lainnya, preman pasar, wanita tunasusila, dan orang-orang buangan. Dan di tengah-tengah mereka duduklah Yesus, makan, minum, tertawa. Di luar rumah, para ahli Taurat dan orang Farisi mengintip dengan wajah merah padam. Mereka skandal berat. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tanya mereka kepada murid-murid lain. Jawaban Yesus sangat legendaris. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tapi ketegangan yang lebih berbahaya sebenarnya terjadi di dalam lingkaran murid Yesus sendiri. Kita sering lupa komposisi 12 murid Yesus. Yesus baru saja memanggil Matius, si kolaborator Romawi. Tapi di tim yang sama, ada murid lain bernama Simon orang Zelot. Tahukah Anda siapa kaum Zelot? Zelot adalah teroris nasionalis Yahudi. Mereka adalah pejuang gerilya yang bersumpah untuk membunuh orang Romawi dan membunuh orang Yahudi yang bekerja untuk Roma.
Zelot membawa belati kecil di balik jubah mereka. Target utama mereka adalah orang seperti Matius. Bayangkan atmosfer di kelompok murid Yesus. Simon sang Zelot mungkin menghabiskan hidupnya bermimpi untuk menggorok leher Matius. Dan sekarang Yesus menyuruh mereka tidur di tenda yang sama. Makan dari piring yang sama, berjalan beriringan. Kenapa orang ini ada di sini, Guru? Mungkin batin Simon berteriak. Tangannya penuh darah rakyat kita. Dan Matius mungkin berpikir, orang gila ini pasti akan menikamku saat aku tidur. Ini adalah the impossible brotherhood atau persaudaraan yang mustahil. Secara politik, Matius dan Simon adalah musuh bebuyutan yang seharusnya saling bunuh. Tapi di bawah kepemimpinan Yesus, serigala dan domba dipaksa bersatu. Yesus sedang mengajarkan pelajaran radikal tentang kerajaan surga. Di sini, politik duniawi tidak berlaku. Di sini, masa lalu dihapuskan. Matius si pengkhianat dan Simon si pembunuh harus belajar saling membasuh kaki. Proses rekonsiliasi ini pasti tidak mudah. Pasti ada gesekan. Tapi fakta bahwa mereka bisa bertahan sampai akhir tanpa saling bunuh adalah bukti kuasa transformasi Kristus yang luar biasa. Setelah mengikut Yesus, apa peran Matius? Dia bukan nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dia tidak punya fisik pelaut yang kuat. Dia mungkin tidak pandai mengikat simpul tali atau mengendalikan perahu saat badai. Tapi Matius punya satu keahlian yang tidak dimiliki murid lain, literasi tingkat tinggi dan administrasi. Sebagai pemungut cukai, bea cukai, Matius adalah seorang akuntan jenius. Dia terlatih mencatat detail, dia terlatih mengorganisir data, dan yang paling penting, pemungut cukai zaman itu sering menguasai teknik yang disebut takigrafi atau semacam steno kuno untuk menulis cepat. Mereka harus mencatat ucapan pedagang dengan cepat dalam bahasa Aram dan Yunani. Tuhan tidak membuang bakat masa lalu Matius. Tuhan menguduskannya. Coba perhatikan Injil Matius. Injil ini berbeda dengan Markus yang penuh aksi atau Lukas yang puitis. Injil Matius sangat terstruktur, sangat rapi, sangat sistematis. Para ahli percaya bahwa ketika Yesus berkhotbah panjang lebar, seperti khotbah di bukit dalam Matius 5, sampai dengan 7 yang memuat ribuan kata itu, Matiuslah yang duduk di barisan depan, mencatatnya kata demi kata dengan teknik stenografinya. Tanpa Matius, mungkin kita tidak akan memiliki catatan lengkap tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau doa Bapa kami. Matius juga seorang ahli angka. Hanya di Injil Matius kita menemukan rincian moneter yang spesifik. Dia mencatat tentang talenta emas. Dia mencatat tentang bea bait Allah 2 dirham. Dia satu-satunya yang mencatat bahwa Yudas mengkhianati Yesus demi tepat 30 keping perak. Mata akuntannya tidak pernah hilang. Dia tetap menghitung, tapi sekarang dia menghitung nilai penebusan. Tapi kontribusi terbesar Matius adalah visinya. Sebagai orang Yahudi yang pernah dibuang oleh bangsanya, Matius memiliki kerinduan mendalam untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus benar-benar Mesias mereka. Injil Matius adalah jembatan antara perjanjian lama dan baru. Lebih dari 60 kali dia mengutip perjanjian lama. Dia memulai Injilnya bukan dengan aksi, tapi dengan silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bagi pembaca modern, silsilah itu membosankan, tapi bagi orang Yahudi, itu adalah bukti legalitas. Matius, si mantan pegawai administrasi,
sedang menyusun dokumen legal untuk membuktikan hak Yesus atas takhta Daud. Dia ingin berkata kepada bangsanya, "Lihat, aku sudah memeriksa datanya, aku sudah mengecek silsilahnya. Dia adalah raja yang kita nantikan." Pena yang dulu dipakai untuk memeras janda dan yatim piatu, kini dipakai untuk menulis surat cinta Tuhan kepada manusia. Tangan yang dulu kotor oleh uang haram, kini menjadi tangan yang menulis kitab suci. Setelah kebangkitan Yesus dan peristiwa Pentakosta, Matius menghilang dari catatan kisah para rasul. Kemana dia pergi? Tradisi gereja mula-mula mengatakan bahwa Matius melayani orang-orang Yahudi di Yudea selama beberapa tahun. Dia menulis Injilnya dalam bahasa Ibrani atau Aram terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke Yunani. Tapi panggilan misi membawanya jauh. Sangat jauh. Sebagian tradisi mengatakan dia pergi ke Persia, namun tradisi yang paling kuat dan dramatis mengatakan dia pergi ke Ethiopia. Di sana, di tanah asing yang penuh dengan penyembahan berhala dan sihir, mantan pemungut cukai ini menjadi pahlawan iman. Legenda mengatakan Matius berhasil mempertobatkan Raja Egipus dan seluruh istananya setelah membangkitkan putri raja dari kematian. Bayangkan Matius yang dulu duduk nyaman di pos pajaknya, kini berjalan di gurun pasir Afrika menghadapi dukun-dukun santet, menghancurkan berhala dan mendirikan gereja. Namun, seperti hampir semua rasul lainnya, akhir hidup Matius adalah darah. Ketika Raja baru, Hirtakus, naik takhta, dia menginginkan gadis bernama Ifigenia. Gadis ini adalah putri raja sebelumnya yang sudah menjadi biarawati Kristen. Matius berdiri tegak menghalangi Raja Lalim ini. Matius yang dulu gemetar pada atasan Romawi demi jabatan, kini berani menentang raja yang memegang pedang. "Gadis ini adalah mempelai Kristus," kata Matius. "Engkau tidak boleh menyentuhnya." Raja Hirtakus murka. Suatu hari Minggu, saat Matius sedang berdiri di depan altar, memimpin ibadah, merayakan Ekaristi, seorang pembunuh bayaran dikirim oleh raja. Matius sedang berdoa. Tangannya terangkat ke surga. Pembunuh itu menyelinap di belakangnya. Sebuah tombak ditusukkan dari belakang, menembus punggungnya sampai ke dada. Atau menurut tradisi lain, dia dipenggal dengan kapak tombak. Matius jatuh di depan altar. Darahnya tumpah di atas roti dan anggur perjamuan. Darah mantan pemungut cukai itu akhirnya tercurah habis. Dia tidak mati dikelilingi tumpukan emas. Dia mati dalam kemiskinan materi, tapi kaya dalam kemuliaan. Matius memulai hidupnya dengan menghitung 10 untuk Kaisar, 5 untukku. 20 untuk Roma, 10 untukku. Hidupnya adalah tentang transaksi. Siapa yang bisa memberi untung, siapa yang bisa dimanfaatkan. Tapi di akhir hidupnya, Matius menemukan satu-satunya transaksi yang paling menguntungkan di alam semesta. Dia menukar dosanya dengan kekudusan Kristus. Dia menukar kekayaan sementaranya dengan mahkota abadi. Dalam Injilnya, Matius mencatat sebuah perumpamaan yang mungkin sangat personal baginya. Perumpamaan tentang mutiara yang berharga dalam Matius 13 ayat 45. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Matius adalah pedagang itu. Dia menjual karirnya, uangnya, kenyamanannya, dan akhirnya nyawanya untuk membeli mutiara bernama Yesus dan warisannya.
Bukan gedung mewah di Kapernaum yang kini sudah jadi debu. Bukan tumpukan koin Romawi yang kini ada di museum. Warisannya adalah 28 pasal dalam buku paling laris sepanjang masa. Setiap kali Anda membaca khotbah di bukit, setiap kali Anda berdoa, Bapa kami, setiap kali Anda mendengar amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Anda sedang membaca tulisan tangan si bekas koruptor. Anda sedang membaca kesaksian si pengkhianat yang telah diampuni. Jika Tuhan bisa memakai Matius, orang yang paling cinta uang, paling dibenci, dan paling kotor secara sosial, maka tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauan tangan Tuhan. Meja cukai Anda mungkin penuh dengan dosa masa lalu, tapi Yesus sedang berdiri di depannya sekarang. Dia tidak melihat tumpukan dosamu. Dia melihat matamu, dan dia berkata dua kata yang sama, "Ikutlah aku." Apakah Anda akan tetap duduk menghitung kerugian, atau Anda akan berdiri seperti Matius? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.